Bukan, gua mau minta ilmu biar gampang dapat cewek. Mak, Ujang capek, Mak. Tiap hari kerja banting tulang. Tapi hasilnya segini-segini aja. Ujang lihat orang lain bisa punya motor baru, bisa makan enak tiap hari. Kenapa hidup kita begini terus, Mak? Jang, hidup itu yang memang berat. Kalau kita lihat ke atas terus, coba lihat ke bawah. Masih banyak yang lebih susah daripada kita. Ah, Mak, Ujang udah bosan dengar kata-kata itu. Dari kecil sampai sekarang, hidup kita nggak pernah berubah. Ujang pengen cepat kaya, Mak. Pengen bantu Mak juga. Yo mak tahu niatmu itu baik, Jang. Tapi yo jangan sampai kamu cari jalan yang salah. Kalau jalannya lama terus, kapan kita berubah, Mak? Ujang udah nggak kuat hidup begini. Rezeki itu bukan cuma soal cepat atau lambat, tapi yo soal berkah atau tidaknya, Jang. Kalau terus miskin begini, apanya yang berkah, Mak? Ujang cuman pengen hidup lebih layak. Jang, dengerin mak. Yuk jangan tergoda hal-hal aneh. Apalagi yang hubungannya sama hal-hal gaib. Kalau misalnya ada cara lain, Mak, cara cepat. Yuk jangan. Mak ndak mau kamu macam-macam. Janji yo sama mak. Kamu kan ndak ke tempat-tempat begitu kan? Iya, Mak. Ujang janji. Den, geser dikit lo. Sempit kali bangku ini. Dari tadi, gua duduk kayak ayam mau bertelur rasanya. Makanya, badan jangan kebanyakan makan gorengan. Bangku yang kecil disalahin. Perut lo itu loh yang makin maju ke depan. Enak aja lu ngomong. Ini bukan perut buncit. Ini tabungan masa depan. Loh, tabungan? Tabungan apaan? Tabungan lemak. Hahaha, kalau itu bukan masa depan. Itu ancaman, Jang. Lari dikit, udah ngos-ngosan nanti. Diamlah kalian berdua. Dari tadi cuman bisa ngetawain gua. Kalian sendiri apa kabar? Hidup masih ngutang di warung. So-soan ngejek. Aduh. Ngutang itu seni, Jang. Yang penting gaya dulu, bayarnya belakangan. Hahaha. Lah iya, yang penting mah abang warungnya masih kenal muka kita. Kalau udah pura-pura lupa, itu baru bahaya. Betul juga. Tapi serius, Den. Lu pernah kepikiran gak sih? Hidup enak itu gimana? Duit banyak, santai, gak mikirin besok makan apa. Itu sering lah, tiap malam malahan. Tapi tiap bangun tidur, ya balik lagi ke kenyataan. Nasi sama sambal doang. Kadang sambalnya aja, nasi numpang ke tetangga. Wah, parah kali hidup kita ini ya. Ya begitulah. Tapi enaknya, walau miskin, kita masih bisa ketawa di pos ronda begini. Coba kalau kaya, belum tentu sempat nongkrong begini. Kalau gua kaya, tetap nongkrong gua. Tapi bawa kopi mahal, bukan kopi saset lagi. Gaya kali lu.
Kopi mahal pun kalau diminum di pos ronda, tetap aja jadi kopi ronda, Jang. Iya, yang penting bukan kopinya, tapi camilannya. Kalau lu kaya, jangan lupa traktir gorengan satu kampung ya. Kalau gua kaya nanti, kalian berdua, gua angkat jadi penjaga rumah gua. Wah, enak itu. Jadi sapam ya. Gajinya besar nggak? Loh, gaji? Gak ada gaji, tapi boleh tidur di pos sapam. Kurang ajar. Itu mah sama aja kayak sekarang. Tapi yang lu dari tadi kayak banyak pikiran. Ceritalah, jangan dipendam sendiri. Entahlah, gua cuman ngerasa pengen cepat berubah aja hidup ini. Pelan-pelan aja, Jang. Yang penting kita nggak nyusahin orang. Iya, jangan cari jalan yang aneh-aneh. Kadang yang instan itu ujung-ujungnya pahit, Jang. Iya juga sih. Udahlah, jangan terlalu dipikirin. Hidup ini kayak kopi. Kenapa kayak kopi? Pahit. Bukan, kalau nggak ada duit, ya nggak bisa beli kita. Itu mah bukan filosofi. Itu nasib. Wah, dasar kalian ini. Tapi, ya sudahlah. Malam ini kita ketawa aja dulu. Nah, itu baru betul. Besok susah lagi. Malam ini kita bahagia aja dulu. Setuju gua mah. Siapa yang rondanya jam 2 nanti? Denny lah, dia yang paling semangat hidup. Enak aja. Yang paling banyak ngomong dari tadi itu kan lu. Lu aja yang ronda. Udah. Kalian berdua aja lah yang ronda. Aku mah bagian tidur aja. Woi, enak aja lu. ngomong. Kenapa lagi, Jang? Tadi ketawa-ketawa. Sekarang malah hirup napas panjang lagi. Biasa, hidup susah terus. Lu tahu nggak cara biar cepat kaya? Kalau ada, gua juga udah kaya dari dulu. Tapi ada sih satu cerita. Loh, cerita apaan? Jangan main-main lu. Ada makam keramat di ujung kampung. Katanya kalau minta di sana bisa dikasih kekayaan. Serius lu? Serius, tapi nggak gratis. Harus ada syaratnya. Syaratnya apa? Uang? Atau sesajen? Iya, kembang 7 rupa sama niat yang kuat. Katanya juga kalau udah minta nggak boleh ingkar. Kalau cuman itu, gampang lah. Daripada hidup susah terus. Jang, gua cuman cerita ya. Gua sendiri nggak berani ke sana. Kenapa? Takut lo? Bukan cuma takut, tapi katanya banyak yang nyesal habis ke sana. Orang takut aja itu. Kalau berhasil, mana mau mereka cerita. Lu yakin mau nyoba? Gua harus coba. Ini kesempatan emas. Kalau gitu, gua ikut, Jang. Loh, mau ngapain lu? Mau minta kaya juga? Enggak, gua mah mau punya bini cantik, putih, bersih, tinggi lagi. Kalau gitu nikah aja sama Bihun. Putih bersih, licin panjang lagi. Elah, capek gua ngomong sama kalian. Diledekin mulu. Pokoknya gua ikut, Jang. Iya, serah lu aja lah. Pokoknya besok malam kita berangkat. Lu gimana, Den?
Gua mah udah enak hidup kayak gini aja. Bisa makan, hidup tenang, gak punya hutang, punya kerjaan di ladang orang. Udah cukup, gak perlu neko-neko. Yang penting hidup tenang. Oke, kita berdua aja ya Budi. Oke. Di, ini tempatnya. Sunyi kali ya. Dari tadi aku merinding, sumpah. Iya, aku juga. Tapi kau yang ngajak. Jangan sekarang tiba-tiba mau kabur ya. Bukan kabur, memastikan aja kita masih hidup. Suasananya beda kali, Di. Namanya juga makam, Jang. Masa lu harap ada musik dangdut di sini? Alah, lu masih sempat bercanda pula. Ini serius loh, Di. Justru karena serius, gua bawa santai. Kalau terlalu tegang, nanti lari duluan gua. Jangan macam-macam ya. Kita udah sampai di sini. Jangan sampai gagal. Iya, ya. Tapi gua mau nanya dulu. Lu emang beneran mau minta kaya di sini? Iya, gua udah bulatkan niat. Gua capek hidup susah terus, Di. Kalau gua sih bukan soal duit. Lah, terus lu mau minta apa ke sini? Jangan bilang lu cuma ikut-ikutan. Gua mau minta ilmu. Ilmu apa? Ilmu kebal atau ilmu kuat kerja? Bukan. Gua mau minta ilmu biar gampang dapat cewek. Hah? Lu jauh-jauh ke makam keramat cuman buat itu? Jangan salah lu. Ini penting juga. Lu mah enak, gak mikirin. Gua tiap lihat cewek selalu ditolak. Ditolak apa? Atau belum sempat ngomong udah kabur duluan lo? Ya itu juga sih. Tapi tetap aja gua pengen sekali aja cewek yang duluan suka sama gua. Wah, aneh kali lo ya. Gua minta kaya, lu minta cinta. Aduh. Biarin. Hidup itu bukan cuma soal duit. Kalau perut kosong, cinta pun lari, Di. Ya, kalau hati kosong, duit pun terasa hampa. Wah, bijak kali lu malam ini ya, Di. Biasanya gua bijak, cuman kalian aja yang gak sadar. Udahlah, sekarang serius. Kita mulai ya. Iya ya, tapi lu duluan ya Jang. Lah, kenapa gua harus duluan? Ya, kan lu yang paling niat. Gua mah masih nunggu keberanian. Baiklah. Siapapun yang menjaga tempat ini, aku datang dengan niat. Aku ingin kaya. Aku ingin hidup lebih baik. Aku sudah bawa kembang 7 rupanya. Tolong kabulkan permintaanku. Jang, mulai terasa aneh Jang. Diam dulu lo. Apa yang kau mau anak muda? Apa? Kau ingin kaya? Iya, aku ingin kaya. Jang, itu suara siapa Jang? Gua nggak lihat orang di sini Jang. Aku penjaga tempat ini. Apa yang kau minta? Bisa aku beri. Aku mau banyak uang, hidup enak, bebas dari kemiskinan. Wah, akan kau dapatkan jika kau siap dengan harganya. Jang, gua nggak enak hati. Serem kali, Jang. Diam lu Di. Gua udah sampai di sini. Dan kau, pemuda yang satu lagi. Aku juga. Apa yang kau inginkan?
Aku cuma mau sedikit ilmu. Ilmu apa? Biar gampang dapat cewek. Di, serius sekali lu ini. Kau ingin hati manusia ditundukkan. Bukan ditundukkan. Iya maksudnya biar ada yang suka sama saya. Semua bisa, tapi tidak ada yang gratis. Waduh, mulai lagi. Apa ini? Apapun syaratnya, aku siap. Tunggu dulu. Jangan langsung bilang siap-siap. Sekali kalian meminta, tidak ada jalan kembali. Baiklah, aku terima. Jangan cepat kali setuju, Jang. Dan kau? Aku terima juga. Baiklah, mulai malam ini hidup kalian akan berubah. Udah selesai, Jang. Kayaknya iya, Di. Jang, gua mulai nyesel deh. Baru aja mulai, lu udah nyesal. Iya, tadi gua mikir kenapa nggak minta motor aja ya? Lebih jelas manfaatnya. Wah, dasar lu ini. Tapi ya sudahlah, kita lihat saja nanti. Iya, semoga aja ceweknya nggak minta syarat macam-macam juga ya. Kalau cewek lu minta kaya, lu pinjam aja sama gua nanti. Siap, tapi jangan lupa kalau gua dapat cewek, lu jangan iri. Kalau gua udah kaya, gua punya banyak pilihan, Di. Wah, sombong kali lu ya. Wah. Mak, lihat ini, Mak. Banyak uang. Dapat uang dari mana nih, Jang? Rezeki, Mak. Ujang kerja, dapat banyak. Jangan bohong sama emak. Ini bukan hasil kerja biasa yo. Pokoknya halal, Mak. Mak yo tidak percaya. Kamu kemana malam itu? Ujang cuma jalan-jalan, Mak. Jang, jangan bilang kamu ke makam itu ya. Iya, Mak. Ya Allah Gusti, kenapa Jang dilanggar janji sama Mak? Kan Mak udah bilang, Jang. Mak, lihat hasilnya. Kita nggak miskin lagi. Mak yo lebih baik hidup miskin daripada kehilangan kamu, Jang. Loh, apa maksudnya, Mak? Ya Allah ya Gusti. Sudah, kita berdoa saja. Semoga semuanya baik-baik saja, Jang. Iya, Mak. أشهد أن لا إله إلا الله. Loh, kenapa badanku dingin begini? Kok kayak ada yang ngawasin? Kau sudah menerimanya. Sekarang waktunya membayar. Apalagi? Bukannya sudah selesai? Tidak ada yang gratis. Aku kan udah kasih kembang. Aku udah datang kemarin. Itu hanya pembuka. Terus maunya apa lagi? Sedikit demi sedikit, hidupmu akan kuambil sampai lunas. Jangan, aku tidak mau. Aku menyesal. Penyesalan? Manusia memang selalu begitu. Menyesal datang selalu terlambat.
Aduh, ternyata cuma mimpi. Den, Budi, duduk sinilah dekat gua. Jangan jauh-jauh kalian. Lah, kenapa lu, Jang? Dari tadi gua lihat lu sangat gelisah sekali. Duduk pun ndak tenang. Iya, Den. Dari tadi dia pindah-pindah tempat duduk aja. Bukan itu, Bud. Gua serius ini. Gua ngerasa ada yang ngikutin gua. Maksud lu ngikutin gimana? Entahlah, tiap malam gua dengar suara langkah di belakang gua. Tapi pas gua tengok, tidak ada siapa-siapa. Jangan nakut-nakutin lah. Gua aja. Dari tadi udah pening kepala gua, Jang. Budi, lu juga kenapa? Dari 2 hari ini, kepala gua kerasa berat kali. Pundak pun rasanya kayak ada yang nekan. Capek terus rasanya. Ah, tuh kan, gua bilang juga apa. Ini pasti gara-gara kita ke tempat itu. Loh, kalian beneran ke makam itu? Pelan-pelan dikit lah, Den. Jangan teriak-teriak gitu. Iya, kami ke sana. Ya ampun, gua kan cuman cerita, bukan nyuruh kalian datang ke sana. Kami juga nyesal sekarang, Den. Gua nggak tenang hidup gua. Tiap malam kayak ada yang selalu mengawasi. Gua pun sama. Bukan cuma soal sakit kepala. Kadang tiba-tiba merinding sendiri. Padahal lagi duduk santai. Ini mah nggak bisa dibiarkan. Kalian harus cari bantuan. Makanya itu, Den. Kami mau minta tolong sama lu. Loh, apa kira-kira yang bisa gua bantu? Antarkan kami ke orang yang bisa rukyah. Kami udah nggak tahan. Iya, Den. Tolonglah. Kami takut sendirian. Baiklah. Besok pagi gua antar kalian. Tapi kalian harus serius, jangan setengah-setengah. Serius, Den. Kami mau sembuh. Iya, gue juga udah kapok. Gak mau macam-macam lagi. Saya udah berusaha membersihkan makhluk-makhluk yang sudah mengikuti dan menggerogoti tubuh kalian. Mereka memakan sari-sari dalam tubuh kalian yang membuat kalian akan mati secara perlahan jika tidak segera diobati. Terima kasih banyak, Pak. Saya juga mengucapkan terima kasih, Pak. Jangan berterima kasih kepada saya. Semua ini berkat pertolongan Allah. Saya hanya perantara. Belajarlah dari kesalahan dan jangan sekali-sekali mengulanginya. Baik, Pak. Wah, Jang, Budi, udah segar aja kalian kelihatannya. Alhamdulillah, Den. Sekarang gua nggak ngerasa diikuti lagi. Iya, kepala gua juga udah ringan. Pundak udah nggak berat lagi. Rasanya kayak hidup normal lagi lah. Baguslah, berarti usaha kalian nggak sia-sia. Serius, Den. Waktu di Rukiah itu, gua sampai gemetar. Baru sadar, gua udah salah jalan ternyata. Gua juga malu ya rasanya. Cuman gara-gara pengen gampang dapat cewek, malah nyusahin diri sendiri. Wah, itu dia. Lihatnya aja udah aneh. Jangan ketawa. Gua udah kapok ini. Gua juga, Den. Ternyata jalan pintas itu bukan solusi, malah bikin hidup tidak tenang. Memang yang instan itu sering ada harga mahalnya. Sekarang gua mikir, mending usaha biasa aja.
Walau lama, tapi hati tenang. Iya, gua pun sekarang lebih pilih kerja pelan-pelan. Yang penting halal. Bagus, itu baru kawan gua. Tapi Den, Iya, apalagi di. kalau soal cewek, ada cara normalnya nggak? Hahaha. Nah, itu baru pertanyaan yang benar. Wah, dasar lu ini nggak berubah, Didi. Serius lah, masa gua harus ke makam lagi? Jangan, Di. Kalau mau dapat cewek, ya perbaiki diri, rajin kerja, sopan, bukan minta yang aneh-aneh. Iya ya, gua ikutin nasihat kalian. Yang penting, jangan sakit kepala lagi. Betul, sehat itu lebih berharga daripada kaya mendadak. Dan lebih penting lagi, jangan ulangi kesalahan yang sama. Siap, Den. Siap, sekarang kita jalani hidup biasa saja. Biasa tapi tenang, itu lebih enak. Setuju. Tapi satu lagi. Apa lagi? Kalau nanti gua punya pacar, kalian jangan iri ya. Wah, nanti dulu. Dapat dulu, baru ngomong. Yang penting bukan hasil dari makam lagi ya. Siap. Kali ini dari usaha gua sendiri.